Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Jember. Masih bersama saya dan juga Cak Mat tentunya. Siap. Kalau di segmen sebelumnya banyak sekali keuntungan yang bisa dijelaskan oleh Cak Mat. Salah satunya tadi ada tabungan emas sepertinya benar, ya. Kira-kira bagaimana sih sistemnya kalau misalkan hal ini kan sepertinya bisa mengubah mindset orang-orang. Ya. Wah, dari buang sampah, dari ngumpulin sampah udah bisa menjadi emas. Kayak gini, kira-kira kayak gimana Cak Mat? Karena memang kita sistem dari kegiatan di bank sampah itu macam-macam. Ada yang tabungan secara konvensional ada tabungan sembako ada. Memang kita bermitra dengan Pegadaian ini memfasilitasi untuk tabungan emas karena pada dasarnya kita mengangkat daripada sampah ini kok kelihatannya rendah sekali, kita angkat menjadi backgroundnya menjadi emas lah gitu. Bagaimana cara sistemnya? Sistemnya kita setiap bank sampah unit kita memberikan voucher yang sifatnya memang untuk penabung sampah. Jadi di situ tidak kena biaya apapun untuk membuka tabungan sampah itu. Dan di situ nanti nominal dari harga sampah yang dijual ke BSU ya secara 1 bulan seumpama 20.000. Nah, di sini hanya tabungan emas hanya dibutuhkan 15.000. Nah, kalau yang 5.000 untuk dimasukkan ke konvensional monggo. Tapi kalau dimasukkan ke tabungan emas semua tidak ada masalah karena kita memfasilitasi semua penabung yang di emas itu tetap kita benar-benar karena ini menjadikan invest. Jadi sampah yang tidak ada harganya, mereka kalau mempunyai anak masih kecil, mending sampah saya investkan ke emas. Ini kan tidak terkena inflasi nanti. Betul. Ketika nanti sekarang aja kemarin saya sendiri sudah kemarin beli emas 10 gram, 1 bulan ini sudah naik 200.000. Kan lumayan kan gitu. Jadi mereka saya didik seperti itu. Kenapa ketika tabungan emas ini benar-benar dimanfaatkan untuk mereka, sehingga untuk menjadikan invest ke di mana nanti anak-anak yang kecil tuh masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi, tidak bingung karena ini tidak terkena inflasi. Jadi terus merangkak situ. Makanya ini dari sistem tabungan emas kita dari bank sampah induk yang bekerjasama dengan Pegadaian ini mempermudah. Jadi mempermudah bagaimana tabungan sampah ini difasilitasi. Bahkan kita pelayanan di mana? Di semua outlet. Ketika sudah mempunyai tabungan emas, kemana kita nabung? Ke semua outlet yang ada di seluruh kabupaten sini. Jadi benar-benar dimudahkan. Betul. Tidak ada kesulitan. Ya, ini boleh dikasih bocoran nggak sih kira-kira tabungan paling banyak buat mereka-mereka yang sudah mengumpulkan emas, tabungan emasnya sampai berapa kira-kira? Kalau saya sendiri ya untuk kayaknya nggak bisa ditanya ya kalau punya Cak Mat ya. Kalau saya sekitar 25 lah. Kalau misalkan orang-orang yang lain ini ada yang sampai 1 gram, ada yang kan masih berjalan berapa tahun ini tabungan emas, ada yang sampai 2 gram, ada yang sampai 5. Iya, jadi kan memang hal ini akan menggugah mereka. Ya. Wah, ternyata bisa nih dapat emas gitu. Jadi kita membeli cuilan emas lah, dalam arti 1 bulan 15.000. Tetapi kalau mereka sudah kepingin untuk karena pergerakan perekonomian kita yang tidak stabil, ketika kita sudah mempunyai tabungan emas itu lebih aman. Karena apa? Enggak terpengaruh kepada kestabilan ekonomi. Kalau naik ya naik sudah, kalau turun enggak akan. Jadi paling penting adalah kalau sewaktu-waktu kita butuh duit bisa. Nah, makanya ini yang menjadi permasalahan dari masyarakat kita kan, kalau kita nabung emas bisa diambil enggak? Bisa. Kalaupun mau kebutuhannya berapapun, disesuaikan dengan kebutuhan diambil. Tapi dengan cara apa? Enggak usah dijual. Dititipkan aja, kita ambil sekian. Tapi emas kita tetap ketika naik ya sudah naik gitu loh. Jadi tidak ngaruh. Kalau dijual rugi kalau pas waktu. Gitu. Tetap emas itu menjadi ya memang masyarakat kita kalau mau pakai emas sih harus kelihatan. Ya, tapi kalau ini kan tersembunyi. Tapi kan ini merupakan kita memupuk secara kesadaran masyarakat itu kesederhanaannya. Jadi bukan kemewahan, kesederhanaan tapi dia biaya hidupnya terjamin. Betul, betul sekali. Baik. Kalau dari tadi kita sepertinya melihat kemudahan apa saja enak-enaknya nih ya kalau memang di bank sampah sendiri itu ya. Tapi perjalanan mulai dari 2017 hingga 2024 ini apa sih yang sekiranya menjadikan Cak Mat terus nggak ya untuk mendirikan bank sampah ini sendiri? Kira-kira apa aja sih hambatannya Cak Mat? Alhamdulillah kita itu memang saya tidak memungkiri semua itu support dari pemerintah juga. Tapi ketika hanya support aja, dalam arti yang saya lakukan ini harusnya ada berkelanjutan. Bukannya hanya ketika ada kegiatan yang memang potensi masalah yang ada di suatu masyarakat, ketika ini ada pergerakan, ternyata ini bisa menghasilkan, bisa memberikan lapangan pekerjaan. Jangan sekali-kali dia itu memutus mata rantai. Harusnya dia itu terus melanjutkan. Karena ini kalau saya sih bukan pejabat, bukan apa-apa. Tapi harus kita lakukan sekarang itu
bermanfaatlah bagi masyarakat atau lingkungan. Kalau luar biasa sebenarnya, di Jember itu luar biasa. Kalau saya bandingkan dengan yang lain itu luar biasa di Jember. Saya kalau melihat teman-teman saya di luar Jawa, apa di Jakarta atau di luar kabupaten, saya iri. Kenapa mereka itu seperti itu? Maka ini harus benar-benar sebagai pembelajaran bagi kita sebagai pelaku giat lingkungan. Kenapa? Kita memang punya jargon di kita itu. Cak Mat ini bukan hanya sebagai bank sampah saja, saya juga sebagai pembina relawan. Nah, di situ ada jargon yang sifatnya kita presensi, terus apa ya, loss ya. Jadi kita tidak ada apa-apa di sini. Tujuan kita membentuk bank sampah ini memang ingin membentuk masyarakat itu kesadarannya lebih tinggi. Karena kalau tidak sekarang kapan lagi? Masyarakat mau disadarkan dengan apa? Ya harus dengan peraturan. Kalau kita tidak secepat mungkin memberikan penegasan kepada kesadaran masyarakat, akan lambat nanti, akan terjadi dampak luar biasa. Kalau mau disadarkan ya peraturan sudah. Sadarkan sudah dengan peraturan itu. Mau tidak mau mereka harus bisa sadar. Tapi kalau menunggu sadar sampai kapanpun tidak ada yang sadar-sadar. Itu hanya kecil, yang sadar kecil. Tapi kalau dengan kebijakan sudah sadar, ada asesmen, ada sanksi atau apapun. Karena perda sudah kan. Betul. Tinggal perbub. Kenapa perbub kok lama banget? Makanya Cak Mat ini menunggu perbub. Kalau perda saya sudah mengawal, sudah selesai. Tinggal perbub. Jadi hambatannya hanya di situ sebetulnya. Di situ sebenarnya ya? Kalau ingin mensupport masyarakat kita di bawah, tentunya pegiat-pegiat bank sampah ya. Bank sampah yang ada di unit-unit, ada kelompok masyarakat. Kalau sudah ada perda, mereka mau tidak mau, dia itu akan melari ke mereka, ke bank sampah. Ini nanti saya buang takut salah, kena sanksi, kena ini, mending saya mau tidak mau kan. Kesadaran itu harus ditekan seperti itu. Kalau sudah sadar, kan menjadi kebiasaan. Kalau sudah biasa, mau menghilangkan tidak bisa. Sama dengan sekarang, mau menghilangkan kebiasaan membuang sampah sembarangan sulit. Karena sudah kebiasaan. Dulu sebenarnya pertama mau membuang, itu masih ada keraguan di dirinya. Kenapa ada keraguan? Kalau kita tekan kepada, kita bukan, Cak Mat ini melebar sudah ya, bukan orang pondok, tidak punya hadis. Tapi ketika kita membuang sengaja atau tidak sengaja sampah ya di sungai, terus menjadikan masalah dampak lingkungan, itu dosa jariah loh bagi saya. Karena berapa ratus tahun sampah akan terurai. 400, 500, usia kisah berapa? Paling 90 paling mentok. 400 tahun masih menjadi masalah di lingkungan. Dosa enggak kita? Betul. Menanggung dosa jariah. Kalau sedekah jariah yaitu pilah baik ya, sedekahkan kepada itu sedekah jariah. Itu hal yang paling bijak yang bisa kita lakukan sendiri dari rumah ya, seperti itu. Jangan sampai dosa jariah kita yang lakukan, sengaja atau sengaja. Ini harus benar-benar dipahami ya. Minimal dari tokoh-tokoh masyarakat lah yang paham dengan ini. Kalau sudah paham, mari kita bareng-bareng, baik di pendidikan, baik di di kelompok-kelompok kecil, kita suarakan. Memang ini benar-benar sudah miris kalau mereka yang nggak tahu dengan kondisi saat ini, memang kalau saya bilang itu anak milenial tidak sama dengan anak kolonial. Kalau Cak Mat kolonial loh, masih lama. Kalau milenial kan masih hidup di zaman sekarang ya seperti ini. Tapi kalau kolonial tahu air yang dulu seperti apa, udara yang seger seperti apa. Kepingin mengembalikan seperti itu. Kita menggandeng anak milenial ini kan berat. Tapi yang ada kan pergerakan orang-orang zaman tapi memang dulu. susah karena memang kita sudah bisa menikmati digitalisasi seperti ini. Iya. Dan tentunya kita juga diuntungkan sebetulnya dengan tahun-tahun seperti ini. Kan kalau misalkan dipikir-pikir kita juga mau kembali ke masa dulu nggak mungkin juga. Ya. Orang dulu yang dituntut untuk bisa berpikir saat ini juga mungkin nggak semuanya mampu seperti itu. Tapi menurut saya kalau ini kolaborasi kolonial dengan anak milenial, ini jangan jadi satuan akademis dengan lapangan kan gitu. Bisa dilakukan. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan selama kita mempunyai keinginan yang ingin membuat amanah bumi ini kita benar-benar jaga dengan baik. Insya Allah, karena kita kehidupan hanya ada di bumi, tidak ada di planet lain. Kalau ini dirusak-rusak sudah. Baik. Ya. Satu pertanyaan terakhir Cak Mat, kira-kira apa harapan untuk bank sampah yang sudah Cak Mat dirikan hingga saat ini? Ya, saya berharap kepada semua bank sampah, unit baik kelompok masyarakat yang mengelola tentang lingkungan sampah. Jangan sampai kita mempunyai sifat yang rendah diri dalam arti kita itu bertanggung jawab dengan keadaan yang ada di sekeliling kita,
bank sampah itu wajib kita bina sebagai apa? Penyelamat lingkungan, penyelamat kebersihan atau kesehatan yang ada di masing-masing masyarakat. Jadi harapan saya terus bagi bank sampah unit yang kita bina dari BSI, dari Bank Sampah Induk dan teman-teman yang seluruh di Indonesia, terutama saya Forsefsin mewakili juga seluruh dari Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita mempunyai komunitas di mana kita sering konsolidasi setiap tahun. Mudah-mudahan semua bank sampah yang ada di binaan mereka tetap eksis, jalan terus, dan mohon kepada pemerintah yang otomatis bisa menjaga kestabilan harga dari masalah harga-harga yang ada di Indonesia. Itu nomor satu, karena pendukung utamanya memang regulasi dari fluktuatif harga-harga yang saat ini menjadikan permasalahan yang ada di pegiat lingkungan atau pegiat sampah yang ada di seluruhnya. Itu mungkin harapan, tetap semangat maju terus, jangan menyerah. Kita Bank Sampah Induk Karya Mandiri, mandirilah seperti jiwanya dari para kesatria yang saat dulu. Terima kasih itu. Baik, terima kasih Cak Mat. Ini luar biasa sekali pemirsa. Jadi memang hal ini menjadikan kita semakin sadar bahwasanya hal yang kita remehkan di rumah bisa menjadi pundi-pundi rupiah dan juga menjadikan tabungan emas tentunya ya. Jadi kalau misalkan pemirsa di rumah pengen memulai dari rumah, ini bisa banget. Jadi nanti sampahnya bisa dikumpulin dulu, kemudian bisa dikasihkan di tukang sampah di rumah atau pemulung-pemulung yang lewat seperti itu ya. Betul. Baik pemirsa, di segmen kali ini usai sudah Dialog Jember tentang pembahasan bank sampah yang ada di Balung ini tentunya. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semuanya dan tentunya dengan acara ini pemirsa di rumah semakin sadar diri bahwa saja sampah dari hal yang kita remehkan bisa menjadi sesuatu yang baik untuk kita semua, tentunya bagi masyarakat Jember dan juga Indonesia. Saya Vidya Andina mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di acara-acara Dialog Jember selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.